dari arah Stone Ridge menuju ke arah Shrines nih Pak. Apakah EVOS akan mengambil kandangnya? Enggak, kayaknya mereka Tidak, ya? bakal ambil ke arah Bayfront, turun duluan. Oh enggak, ternyata di sana. Enggak. Bentar. Oh, dia split Pak. Dia nggak ambil Shrines dan di sana ada OAB. Wah, Ada OAB yang harusnya bisa jadi satu objektif di mana mereka harus mendapatkan kill. yes. Tapi di lain sisi, kalau gue lihat, oke, ada BTS juga yang lawan Knight. Waduh. Masih mereka bakalan berperang versus Sky, bakal diadu sama Uberbear. Dan juga ini bakal jadi satu momen yang cukup ditunggu-tunggu juga sama tim-tim lain. Karena memang bisa aja kalau seandainya mereka lama melakukan fight, bakal jadi keuntungan untuk tim yang datang. Dimana Hyosang berhasil dapetin satu medali TV di sana. Bakal coba adu jarak dekat juga dengan M60. Dan juga Komdem berhasil dapetin Tong. Ada yang maju sedikit dengan P90 tapi tidak cukup kuat sepertinya. Knight sepertinya kehilangan dua playernya dan itu cukup berarti. Yap, bener banget. Sedangkan Burst the Sky juga berhasil nge-revive temennya ya. Dan ini menjadi satu persatu gua rasa Knight bakal tereliminasi karena mereka majunya bener-bener satu-satu. Waduh, cukup sulit juga dan bakal coba langsung dimajuin balik. Cukup berbahaya dari Burst the Sky. Sampai akhirnya kalau kita perhatikan dari Knight-nya malah yang harus tersandwich dan harus puas di posisi ke-12. Ya, empat potensi kill point yang udah diambil dari dari tim Knight ya. Yes. Untuk ini, dan gue lihat malah bahkan sekarang HOB-nya yang bakal berhadapan dengan V-Gaming. Wow. Yes, dimana V-Gaming juga menjadi salah satu kompetitor kita asal Vietnam yang memang lumayan kerat juga dan kebetulan lagi tilt sih, harusnya mereka peringkat ke-10 kalau nggak salah tadi. Iya, ini dia bakal coba langsung dilawan oleh Bingse sendirian aja dengan MP40 yang sangat susah diadu dengan MP5. Udah pasti auto kalah MP40-nya dan langsung diras begitu ya oleh House of Blood. Menyisakan Crazy dan juga Dutchlop sepertinya tidak akan melakukan upaya regroup lagi, atau mereka lebih memilih untuk all out terobos aja. Karena kalau gue perhatikan juga sepertinya dari House of Blood juga cukup oportunis untuk melihat sisa player yang ada. Crazy dari samping udah ada Famas juga, Dutchlop udah jatuh, menyisakan Crazy yang udah mulai crazy karena dia tersisa sendiri. Naik dulu ke arah atas dengan grapple hook-nya. Mereka harus sadar, Kai masih bingung. Lohe, kemana kok nggak ada? Ini dia di atas, ternyata bakal coba langsung dihabisin dan coba dicari steppingnya. Naik ke lantai 2. Dan yang aneh, empat-empatnya kenapa mesti harus kejar follow up sampai kira kalau seandainya turun seperti ini kondisinya. Ya harusnya ada yang jaga satu. Tapi kalau kita bicara RRQ, ada tadi berhasil dapetin satu dari TG atau Total Gaming. Juga Evo Street berhasil mendapatkan satu. Captain Sub-13 berhasil dapetin Burst the Sky. Ini dia kembali ke rumah, yaitu Shrines dan juga udah ada Beo yang sepertinya bakal coba disandra oleh kawan-kawan dari EVOS Esports. Bakal coba dihabisin. V-Gaming harus puas di posisi ke-11. Coba langsung digerus aja. Satu magazine udah bakal langsung dihabisin untuk satu orang. Ya, tersisa tinggal 10 tim yang mana EXP atau KOG masih mungkin masuk di 3 besar nih. Jadinya tetap fokusnya menurut gua tetap ke arah KOG dan juga EXP. Ya, Pac-Man tadi dapetin satu asik dari Geek Fam. Itu something yang good juga menurut gue di tengah map. Dan kalau kita perhatikan ada KOG yang berhasil fight juga lawan House of Blood, di mana Osaka 77 berhasil dapetin gunshot. Satu poin yang cukup baik untuk KOG, dan RRQ Hades sepertinya sudah mengantongi 2 perolehan poin kill di pagi hari, di mana Getbu juga berhasil dapat satu, tapi Ultimate juga harus tumbang oleh Mr. 05 tentunya di arah yang berlawanan di arah Shrines. Ini dia perpecahan perangnya, bakalan regroup dulu, dan ternyata EVOS berhasil mengkoleksi 2 poin kill di pagi hari. Yap, masih tersisa tadi ya, belum ada wipe yang dilakukan oleh EVOS karena BTS sendiri juga masih coba untuk escape, mundur ke belakang, dan ini masih coba untuk dicari sama EVOS. Yang gue berharap sebenarnya jangan lengah, karena gue takutnya nanti malah ke snipe dari beberapa sisi yang ada di pergerakan atau di tempat rotasi mereka. Wah, Kapten Sub-13 dipilih untuk menjaga area belakang untuk memastikan siapa aja yang ngikutin petting dari EVOS. Langsung aja udah ada firing juga tentunya dari arah depan, dimana kalau kita perhatikan juga Sin akhirnya udah terlalu jauh, udah sulit banget untuk di follow up. Sin dan juga Komdem berhasil datang ke area confinement yang menurut gua harusnya sulit untuk di backup atau di follow up ya. Iya, bener banget. Kalau gue harusnya
apa namanya ini cuman distraction, harusnya udah nggak ada orang di belakang sana. Yes. Gue tahu objektifnya si Sam di belakang sebenarnya masih mau tahan. Benar. Karena mereka punya launchpad ya di sana ya harusnya ya. Betul. Jadi mereka bakal coba. Oke, udah bertahan di sini BTS. Dan udah ternyata bener aja Sam 13 yang bakal coba untuk ngefollow memakai launchpadnya untuk maju dan ngeflank. Menurut gue dia bakal ngeflank dari samping. Berharap Burst the Sky-nya juga nggak ngeliat dari pergerakan Sam 13 yang tadi udah mulai meluncur melakukan flanking. Oke, udah terfonis juga posisinya dari Burst the Sky by the way. Dan kebetulan aja kalau kita perhatikan juga start lagi Circle bakalan coba shrinkin untuk circle selanjutnya, di mana sudah coba dikejar juga perlahan tapi pasti Abu bersama dengan kawannya mendekat lebih ke arah Burst the Sky. Dan kalau kita perhatikan ada Mr. 05 dan juga Sam 13, duo trouble tentunya untuk Burst the Sky, di mana Burst the Sky sudah mengamankan area kompon di atasnya yaitu Consing Hall ya. Yap, dan gua rasa Burst the Sky sadar ya mereka pasti bakal dikejar. Betul. Mereka nggak mau stay sampai akhirnya mereka sendiri udah bergerak menuju kompon-kompon yang lain gitu. Ini kompon-kompon yang bisa gue bilang cukup sulit juga untuk diraih karena memang beberapa patahan, tapi ternyata kalau kita perhatikan sebenarnya sedikit lebih dekat lagi dan udah terlihat itu harusnya dari Evo Esports bakalan turun. Udah terlihat di dalam rumah ada satu orang. Nah, ini dia surprise. Awas dari samping. Belakangnya kok Bunda bakal coba langsung jar, bam. Oh my god, masih bisa selamat ternyata malah dipakai bala kalengnya oleh Komdem, tapi Komdem, sorry to say, sayonara Komdem harus jatuh terkena orang masih ada yang satu orang masih bakalan dipantau juga oleh satu player dari Evo Esports dan bakalan coba dikejar, yaitu seorang Shin oleh Kapten Sam 13, yang mana Kapten Sam 13-nya juga bakalan coba di-regroupkan oleh kawannya yaitu Mr. 05. Tapi yang terjadi adalah Shin berhasil memanfaatkan celah-celah patahan untuk titik lengah dari Evo Esports, Pak. Yap, yang mesti harus di notice adalah jangan sampai lupa untuk ngelut ya, karena resource-nya juga belum resource yang spesial menurut gua. Oke, dicari Pak. Oke. Dicari, benar-benar dicari. Di surprise, happy birthday, itu dia. Burst the Sky harus balik ke arah lobby di posisi ke-10. Satu nafas yang bisa gue bilang cukup menjanjikan untuk EVOS, Pak. Ya, baru 4 menurut gua masih kurang, karena sekarang udah ngomongin 9 tim. Betul. Yang tersisa yang mana kompetitor yaitu KOG atau bahkan EXP, atau malah kalau kita mau ngomongin EV itu belum tereliminasi sama sekali. Tapi sinyal bagusnya adalah gue belum melihat notifikasi dari EXP mendominasi kill di game ini ya. Ya, itu dia satu poin yang harus kita highlight juga ya. Ya, kalau mereka benar-benar objektifnya mau placement doang, nggak mau nge-kill, dan rotasi-rotasi yang dilakukan RRQ ataupun EVOS mendapatkan hasil yang cukup bagus, itu bisa jadi bagus juga buat tim Indo. Tapi kalau gua ngelihat, ada gig yang mau masuk ke arah EXP ini, jadi gua malah lebih worry lagi buat tim Indo. Wah, ini kalau gua perhatiin sih di dalam circle belum ada teman-teman dari KOG, Pak. Belum ada Jadi, dari KOG. harusnya KOG bakalan terhalang oleh tim-tim yang udah ada di dalam circle, di mana nantinya mereka bakalan fight cenderung di arah luar zona, sama kayak yang dilakukan oleh Hivi nih. Di mana Hivi tadi turun Stone Ridge, terus dia masih nahan dulu karena memang masih circle 1 juga. Terus juga kebetulan dia sadar, dia tahu ini circle selanjutnya tuh masih lumayan dekat dari arah Stone Ridge. Dan juga di Santa Catarinanya nih pembagian posisinya rapat banget. Satu momen tersendiri juga menurut gua dari EXP untuk menghadang tim-tim lawannya dari EXP, karena lu pembagian posisinya komplit banget, Pak. Lengkap banget. Ya. Gua berharap distraction dari gig terhadap EXP bisa dimanfaatkan buat RRQ ngelihat gitu ya, minimal keberadaan dari EXP. Dan yang tadi skenario gue bilang, RRQ bisa jadi kartu as Indonesia apabila kalau seandainya mereka bisa nge-wipe EXP sendiri di peringkat ke-9. Alright, ini dia bakal coba langsung dihujani peluru seperti ya Soyu di posisi yang cukup sulit juga. Glol dikit lagi bakal hancur, setengah darahnya pun udah gak bisa ketolong lagi, cukup sulit mungkin, tapi masih ada medical kit untuk digulung terlebih dahulu. Dan kebetulan ada kompon yang cukup menguntungkan, dan ini dia perlahan tapi pasti udah ada RRQ Hades yang siap mengintai dari arah kejauhan. Soyu benar-benar dicari dan incar oleh Hyosang, dan minusnya dari EXP Esports untuk fokus ke satu fokus adalah
mereka kehilangan banyak peluru, Pak. Boleh Nah bilang? itu dia, resource yang mereka buang udah cukup banyak banget dan killnya masih di kill 1 doang. Gue berharap tetap ya, maksud gue RRQ bisa sedikit agresif dan memainkan perannya untuk sedikit minimal mengganggu EXP atau bahkan bisa nge-wipe dari EXP sendiri. Alright, di mana akhirnya Pongod berhasil dapetin satu Soyu dari Geek Fam, tapi pada akhirnya kalau kita perhatikan sebenarnya dari belakang masih ada Heavy juga, masih ada Geek Fam juga, dan juga udah ada satu fairing ke arah belakang Ben, Kim Chon dan juga my Panda. God. Di mana belakang juga ada Total Gaming, Vicio, CRZ. Sementara itu ada 4 kill 4 point kill yang point. mungkin mereka bisa ambil lagi. Oh my god, ini EXP akankah bakal mendapatkan pundi-pundi koin? Karena kalau gue lihat udah ada band yang harus terkena oleh Pugat luar biasa dari Pugat. Dan Zona juga Masih yang berpihak, update masih berpihak kepada mereka ya, dan so far udah mendapatkan 3 kill point. Oke. Ini dia ada KOG yang gua nggak tahu apa namanya, apakah bisa dijadikan satu lumbung kill juga buat tim EVOS ya. Oke, kita perhatikan dulu sementara di arah TG atau Total Gaming Vicio CRJ sepertinya nggak punya back pilihan. Kaleng udah kebakar juga, bakal coba dibuka Glow, tapi udah nggak ada harga dirinya juga Glow karena Energi bakal langsung dapet. dihabisin. Dan nice one, udah berhasil dapetin satu. Tapi ada Mr. 05 yang seperti udah terkenal dan harus coba segera ditolong oleh Street. Mencoba menolong seorang Mr. 05 yang mana harusnya masih bisa ditolong. Coba di backup fire oleh Apu. Maju ke depan ada Getbu juga, awas roll berbahaya. Sam 13 dengan satu vehicle motornya. Bakal ada perang jarak dekat. Sam 13 berhasil dapetin satu. Mr. 05 jatuh oleh Getbu. Dijam jatuh oleh Street. Level kedua bagus banget. Bakalan coba langsung diajar. Masih ada Abu. Udah berhasil dapetin satu Kapten Sam 13 ternyata Kevin. Tapi Abu berhasil dapetin Getbu juga. Bakalan coba di revive terlebih dahulu harusnya. Oke, Sam 13-nya juga harus masih sempat revive. Nice one. Backup fire yang bagus. KOG-nya cabut. KOG-nya cabut, bro. Takut, bro. Takut tusun, bro. Bakalan coba dia habisin para pemain dari EVOS. Diam-diam sudah mengantongi 7 poin kill. Dan Ini adalah hal yang memang kita tunggu-tunggu. Indonesia FF Indo bersatu. KOG tinggal sendiri. Bisa-bisa jadi ancaman untuk KOG. Wah, bener banget, 7 kill point masih, kalau gue ngomongin 15 kill point masih harus 8. Betul. Yang mana potensinya sendiri masih ada dan masih terbuka. Masih Ada 19 total alive. Kalau seandainya kita ngomongin 8, masih ada potensi sekitar 5. Ada satu lagi. Berhasil dapetin. Oke. Udah berhasil diamankan poin kill lah. Dimana kalau kita perhatikan Kevin juga berhasil dapetin Zona. Di sisi lain ternyata 8 poin kill. King of Gamer harus tumbang. Di posisi ke-7. Satu achievement sudah terachieve. Indonesia bisa. FF Indo bersatu. EV juga harus posisi ke-6. Masuk top 5. Menyisakan EXP aja. Ada EVOS. Ada RRQ. Ada yang masih survive. 4 orang menjadi satu angin segar untuk Indonesia. Ayo, tinggal Livi sendiri di sini masih ada 2 orang. Ada Dilong. Dilong udah mulai pusing. Dilong menjadi Dilong yang kebingungan. Dari samping bakal coba langsung diajar Mr. 05, tapi bakal coba dijam-jam sedikit lagi. Dari R1 tumbang oleh The Crush. Bakalkah diculik Iyas? Berhasil terculik oleh The Crush dengan SPD-nya. Dilong masih cukup baik, masih cukup bisa menahan diri, dan juga The Crush dari jauh dengan SPD-nya. Awas, harus berhati-hati juga karena udah ada ledakan dari Frag Grenade. Dimana kalau kita perhatikan Zona bakal berjalan. Di belakang ada RRQ, ada dia. Kencapan. Ini dia EV. Dilong bakal jatuh. Bakal jadi 1 poin untuk RRQ sepertinya. Oh my god, bakal jatuh. Bakalan bertemu dengan RRQ. Posisi yang cukup sulit untuk EVOS Esports. Mereka masih bisa survive bertiga, tapi Pac-Man berhasil dapetin 1 EXP Yosang. Bagus sekali. 8 poin. EV Thailand juga puas posisi ke-5. Menyisakan 1 EXP. Membuka EXP lolos masuk. Tapi karena kalau kita lihat juga sekarang udah ada Chanzu yang bertemu berhadapan dengan EVOS Esports. Sepertinya di samping juga udah ada EXP. Bakal coba adu di sini oleh Kapten. Oh my god. Dapat di bumi di mana Pugat berhasil dapetin Mr. 05. Legal terkenal dalam Playzone. Pugat berhasil dapetin 05 juga. Adu oleh Kapten Sam 13. Setengah darah Delang. Coba diadu oleh Chanzu. Pugat ternyata berhasil dapetin Sam 13. Bukan satu hal yang bagus untuk EVOS Esports. Mereka bertemu dan langsung firing. Ternyata EVOS Esports di posisi ke-8. Oh my god, di posisi ke-4 maksud gue dengan 8 poin kill. Masih ada EXP dan juga Geek dan RRQ masih lengkap 4 orang, Bang. Ya bener banget, di belakang juga masih ada Geek yang harusnya masih bisa ngebokong dari EXP sendiri ya. Yes. Wah, ini dia. Bakal coba dicari. Mana dia kepalanya? Di mana itu kepalanya? Coba tembak oleh Okanar. Dar. 1 peluru udah keluar. Enggak kena. Mana dia sisanya? Karamel terlihat di balik luar. Coba tembak. Dar. Itu dia Okanar. Kekuatan Indonesia kita. Horas Okanar. Coba langsung hancurin dulu glownya. Dan sepertinya ini bakal jadi akhir dari Zona. Ini adalah kekuatan Indonesia. Pac-Man dapetin saya. RRQ bakalan dapat 1 Geek.
posisi ketiga. Menyisakan EXP harus satu tumbang. Di depan mata, bakal coba diadu. Sampai harus jatuh. Masih ada kapten terkuat di bumi. Dengan 11 perolehan poin gila. Bukan bakal coba diadu. Backman dari Chansu juga. Bukan tersisa sendiri. Dan ini adalah Buya untuk RRQ Hades. Congratulations Indonesia. FF Indo bersatu. Oh my god. Gue nggak kali Buya. gue nggak tahu apa yang bakal kejadian Oh my dari God. standingnya sendiri, karena kalau gue ngeliat perolehan poin masih terbuka semuanya ya. Betul. Masih terbuka semuanya, apalagi tadi kita ngelihat King of Gamers juga nggak Yes. dapetin kill cukup banyak banget. Bener. Harus tereliminasi, nggak di 5 besar. Jadi gue nggak tahu lagi. Ini jelas banget ya. Spills banget karena Bakal jadi blind banget, kita bakal jadi abu-abu banget. Semua klasmen yang ada di top 4 itu kayak bener-bener udah nggak bisa kita prediksi lagi. ya, karena menurut gua RRQ memainkan peran yang tadi gua mau. Ya. Dia menjadi kartu as di mana dia Untuk bisa Indonesia. breakthrough dan bisa membuat tim yang notabene kayak EXP sendiri yang butuh kill point banyak atau bahkan butuh placement, itu mereka bisa patahin. Bisa dipatahin ya. Ya. Bahkan itu dari RRQ sekali lagi, walaupun harus bertemu dengan Indonesia sekali lagi. Ini Indonesia, ini fair play. Ketemu tim saudara, tikat juga Pak ya. Nggak ada ampun ya. Nggak ada ampun. Nggak ada ampun. Ketemu depan mata tembak. Karena kita fair play ya. Dan yang menurut gua jadi flashback adalah waktu itu posisinya kalau di FFWC EVOS yang berhasil nahan dan sampai akhirnya SMA yang mati. Ini Iya, kebalikan. Akhirnya RRQ-nya yang bisa mendapatkan advantage dari EVOS sampai Betul. akhirnya mereka yang mendapatkan Buya. Wah, ini benar-benar mendebarkan. Benar-benar, aduh. Tapi gue masih kuncinya sebenarnya masih ada di XP, karena kalau gue hitung-hitung sendiri mereka harusnya udah nge-secure 4 kill point ya. Betul. Harusnya mereka udah nge-secure 4 lebih kill point. Betul. Yang mana itu udah ada 8 poin, belum lagi perolehan poin dari placementnya sendiri juga cukup besar. 17 sampai 8. Harusnya mereka bisa masih nge-secure sekitar 30 poinan lagi. Yes. Dan ini jadi sinyal yang buruk sebenarnya buat EVOS juga buat catch up ke atas ya. Benar. Tapi sekarang gini, tadi gue memulai dari game keempat, kelima bener-bener lemes banget gitu Bener. melihat apa yang terjadi di game-game sebelumnya. Tapi dengan apa yang tim Indonesia lakukan sekarang, even nanti kalau Indonesia nggak juara, Nggak apa-apa. lu kayak bisa nonton tim Indo itu walaupun nggak menang tapi at least Terhormat ya, jiwa terhormat kesatrianya, jiwa fair play, sportivitas. sportivitasnya Itu Indonesia semua ya. itu Indonesia banget sih. Nah, oke. Oke, standing. Oke. Sepertinya gue mendengar bisikan-bisikan ilahi dari Oversoul Ya, tapi standing. kayaknya sebelum ngelihat ke standing kita ada satu MC ya kalau nggak salah ya. Oke. Ada satu yang bakal menyapa kita Oke. dan gua rasa juga apa namanya? Itu bakalan dibawa juga sama MC kita yang cantik, yang tadi sempat bersama Antonio ya harusnya. Gue speechless sih sebenarnya, speechless banget. Iya, Gue juga mau tahu. bahas apaan karena gue tahu chance EVOS untuk juara kecil. Bener. Gue tahu chance RRQ buat juara tadi sampai game kelima Juga nggak juga gede-gede kecil. banget. Kita kalau ngomongin 50-50 nggak 50-50. Nggak 50-50 Kalau bahkan. realitasnya tuh nggak 50-50. Betul. Terus tapi ngelihat dari game ke-6 yang tadi, even sekali lagi Iya. Indonesia nggak juara, RRQ Buya. Yes. EVOS bener-bener jalanin skenario kedua yang tadi gue bilang. Mereka bener-bener cari objektif kill yang banyak. Betul. Entah mau kayak gimana, kejar killnya, maju ke depan, mereka kejar tetap killnya. Betul. Jadi EVOS tahu objektifnya, kejar caranya juga dengan cara yang benar. Benar. RRQ yang tadi gue bilang dia harus memainkan peran di mana dia harus jadi kartu as dari Betul. Indonesia. Dilakukan juga. sampai akhirnya hasilnya adalah RRQ yang Dapetin Buya, dapetin Buya. Sorry, Indonesia nggak main aman. Bener. Sorry. Gak apa-apa. Sorry. Indonesia gak suka jalur aman ya? Nggak suka Indonesia jalur gak suka aman. jalur aman. 6 game, FFWC coba dulu. lu nonton Iya. LCS, 6 game tim Indonesia nggak lagi cari aman. Bener. Bukan kayak lagi di atas, tapi kita cuman mengharapkan placement point atau orang yang datang ke arah kita. Yoi. Tapi sampai game ke-6 tadi, jiwa barbar atau jiwa tim Indonesia yang Tryhardnya offensif tuh kerasa banget ya. itu kerasa banget. Wah, Dan gila sih. itu tambah mengukuhkan tim Indonesia adalah memang tim yang memang ofensif.
Dari Yes. awal scene Free Fire Indonesia, tim Indonesia adalah tim yang ofensif. Dan ini kita buktiin lagi di FFCS. Benar. Dengan gameplay RRQ yang Seperti bisa beradaptasi dari defense Benar. menuju tim yang memang rotasinya dan moving maju berbarengan dengan sisi ofensif. Yes. Itu terjadi. Belum lagi ngelihat EVOS yang nggak main aman sampai game ke-6 karena semua jalurnya dipakai. Benar. Cuman di Bermuda aja yang mereka masih bisa Benar. pakai jalur. EVOS juga masih bisa mempertontonkan game yang menurut gue juga bisa menghibur kita. Benar, beside of that, ini juga artinya sebuah sebuah info ke kita juga kalau regional di luar sana itu sudah sangat berkembang. Ini terasa banget, bahkan kayak kompetitifnya kita benar-benar nggak ada dikasih nafas lega walaupun kita mantau terus nih bertengger di top 5 gitu. Kayak selalu punya chance kayak tadi kecolongan satu game benar-benar kerasa impact kayak gitu Pak ya. Ya, yang jelas kalau gue punya harapan sebelum hasilnya keluar ya, jadi Benar. gue no excuse. Oke. Gue no excuse, No gue nggak excuse. ada alasan. Tapi gue berharap di 2021 akan terjadi lagi turnamen offline. Benar. Pandemi selesai, Betul. kita bisa buktiin ke dunia kalau Mental, sebenarnya kita adalah Juara sejatinya. Karena menurut gue kompetitifnya itu adalah offline. kompetitif tuh yang kerasa Kalau online, online tuh offline di ya. Indonesia apa? Kalau online tuh yang di Indonesia Royal Combat. Bukan, pas turnamen. yang pakai WM di minus 50 poin. Bener. Jadi ini sebelum gue tahu hasilnya ya, Oke. jadi gue nggak excuse. Tapi Iya, menurut gue adalah harapan gue pandemi selesai kita bisa nonton tim RRQ atau tim EVOS atau tim perwakilan Granix Indonesia ya. atau tim Onyx siapapun itu bener-bener berlaga di stage yang memang offline. Benar. Dan legit itu adalah kompetitif. Iya. Karena rasanya beda bro, gue Beda, main pro online player tuh. itu lu duduk di bangku Benar. itu bakal berasa beda 180 derajat benar. dibanding lu main di satu ruangan cuman online. Iya, kalau ruangan cuman online kerasa lebih sepi, kayak nggak ada bakaran semangat dari penonton juga ya kan, terus juga teriakan caster juga nggak kerasa kedengeran. Pokoknya api semangatnya tuh nggak kerasa. Tapi menurut gua so far so good di FFC sekarang cukup kerasa juga semangat dari Survivors tadi banyak banget juga yang ngetek ya. Dan sepertinya Kita ada yang mau lewat ya. benar. Ada yang mau lewat cantik banget pakai baju kuning. Oke. Dan dia akan mengumumkan pemenang dari FFCS Regional Asia. Silakan. Silakan, take your time. Hello, survivors! Good to see everyone again. We Okay, are ready ini to dia. announce the winner. Yo. Yeay. Yes, are you ready? I'm so damn ready, Kelly. Is Siapakah pemenangnya? Siapa menangnya? Dan ini dia pemenangnya, Champion of Asia Free Fire Continental Series Asia adalah EXP. Oh my god, EXP is your champion in Free Fire Continental Series Asia 2020. Ya harusnya tiga besarnya masih di Indo. Masih ada Yes. satu tim di Indo, harusnya tiga besarnya. Yes. Karena kalau gue ngomongin, oke. Makasih Kelly. Booyah! Booyah. Great job, guys! Oke. I regret that the team could not be here to celebrate with us on stage, but I believe that countless Free Fire fans are celebrating in front of their screens. Ya. After Okay. 6 drops, they finally conquered all their opponents and earned the title of Continental Champion. I am so proud of you guys. And that concludes our tournament today. I'm sure we'll meet again soon. Yes, Bye yes, for yes. now. Bye Dadah, Kelly. Bye bye.